Dosen nyentri. Saya ingin mendengar cerita beliau sebagai seorang perantau. Bagaimana beliau bercerita, karena selama ini nggak ada yang mendengarkan cerita beliau, dan saya orang yang pertama. Beliau senang 100.000 jadi 10.000 saja. Oke, dan terus harus bertahan hidup dengan cara seperti itu. Tapi kalau sudah cara pertama itu sudah dilakukan, ya jangan lagi. Ya, harus kreatif, ketemu ini, ketemu itu. Ya, sampai akhirnya dapat pekerjaan tambahan karena orang tahu, oh ini ada wartawan baru. Ya, yang namanya mulut ke mulut berita itu kan berputar. Ini ada orang baru ini, dia melakukan ini, ada liputannya di sini, bisa dicek di sini. Itu di-share sama beliau. Datang ke sini, saya butuh kamu, teruskan berita. Nah, yang awalnya itu hanya untuk bertahan hidup, akhirnya dapat uang tambahan, mulai begitu tambah kayak. Ya, karena nanti tulus, nggak minta. Nah kalau sekarang itu ada wartawan yang dijuluki dengan wartawan botrek. Ya, jangan sampai seperti itu. Wartawan botrek itu berarti apa? Ya datang itu mencari masalah. Media sekarang banyak yang begitu. Karena yang menyatakan masalah itu ramai dibaca, ramai ditonton, dan itu secara psikologis tidak baik. Ya. Nah saya polanya karena berangkat dari seorang sastrawan mengabarkan sesuatu yang buruk. Ya, karya sastra itu berangkat dari kepahitan, kesedihan, penderitaan. Itu akarnya di sini. Tapi setelah menjadi karya sastra, menjadi kepahitan yang indah. Oh enggak, maksudnya kepahitan yang indah. Rindu itu pahit apa manis? Tapi kalau rindu itu ada di tangan seorang penyair, rindu itu menjadi puisi yang indah. Mudah sampai di sini. Sastra berangkat dari situ. Sesuatu penderitaan, sesuatu kesakitan dilahirkan yang baru, ya, dikreasikan yang baru jadi sesuatu yang indah. Itu kerja seorang sastrawan. Hal yang buruk dipoles dengan pengetahuannya, imajinasinya, keluarnya menjadi buruk yang manis. Ya, itu insting itu masuk ketika saya mau menulis berita, ya. Itu muncul, terus begitu orang suka. Ya, media bertahannya itu dari apa? Iklan. Ya, orang berbondong-bondong cari iklan, tapi sekarang itu orang kan sudah cerdas, orang Indonesia pun sudah cerdas. Kalau diberi iklan di skip, benar nggak? Nah, maka iklan sekarang harus semakin smooth. Salah satu yang smooth untuk iklan adalah Korea. Siapa penggemar drakor? Angkat kaki, angkat kaki, angkat tangan. Nah, ada ya. Sadar gak dari drakor itu awalnya dulu drakor itu adalah bentuk seni yang benar-benar seni ya. Tapi sekarang ya tanda tanya. Itu iklan yang dibalut dengan seni. Indonesia belum kenal mobil listrik, dikenalkan oleh drakor. Yang pertama Tesla, kemudian ya melalui drakor dikenalkan produk listrik. Banyak sekali di situ. Awalnya kalau nonton iklan kan di skip, kalau nonton drakor kan nggak mungkin di skip. Ada mobil listrik berjalan-jalan di sana, dilihat aja, nggak di skip, nggak bisa. Skip gimana? Oh itu bagian dari cerita. Ya, iklan sekarang begitu, cerdas. Ya, dari situ akhirnya ya terus. Hei pemain drakor, kau butuh apa untuk menjadi keren? Baju, produk baju masuk. Hei pemain drakor, kamu butuh apa? Butuh make up, produk make up masuk. Smooth banget. Suatu ketika amati dengan detail. Ketika dia dandan pasti ada satu momen dia terlihat produk make upnya apa.
Sudah gitu kan, kalian kan kenalan dong dengan brand-brand itu, kenalan dari kreator, nggak di skip tapi dinik, kenalan dulu, dinikmati, terus nonton karena dia serial, ya, kan terus akhirnya melekat, jadi fans berat, fansnya pakai produk ini, aku juga harus pakai deh. Ya, selesai sudah. Iklan bekerja dengan baik. Ya, nggak ditolak sudah. Nah, begitu cara kerja dunia. Itu ada kerja seorang jurnalis, ada kerja seorang kreatif di situ. Ya. Seorang kreator nih buat iklan itu yang paling berat, naskah iklan. Nah, suatu ketika kalian harus membuat naskah untuk iklan, untuk video, berkenalan suatu ketika. Tapi sekarang fokusnya belajarnya artikel, berita, kemudian dikembangkan untuk feature. Yang feature ini yang menarik karena penuh tantangan, karena tidak kaku, itu luwes, tidak seperti berita, tidak seperti artikel. Feature ini lebih cair. Nah, kalian bisa nanti membaca di situ, ya. Di lampiran saya itu sudah saya berikan. Nah, kembali lagi, kalau sudah yang masih baru kan yang berpakai seragam, ya. Apakah saya bisa? Katakan bisa. Menulis itu sesuatu yang mungkin dianggap sepele, sederhana, gampang, gitu ya. Tapi ketika dicoba mulai terasa sulitnya. Sama dengan membaca. Membaca itu gampang apa sulit? Oh, gampang. Hah? Susah-susah gampang. Berat atau ringan membaca itu? Berat. Sekarang gini ya, kalau saya beri contoh. Kalau sampai saya beli komik, ada gambarnya, mungkin jawabannya membaca itu gampang, ya. Terus sampai tak beli buku, ya, buku fluida, berarti itu apa? Buku fisika. Baca, belum 5 menit. Apa sih ini? Benar nggak? Jadi semakin berat tulisan, sebenarnya nggak ada tulisan yang berat. Kalian belum kenal. Ada kosakata yang ada di fluida, di buku fisika itu yang kalian nggak tahu kata-katanya. Kalau nggak tahu kan kalian itu punya insting mencari tahu. Itu sudah ada dalam diri manusia. Kalian berusaha mencari tahu. Lah karena nggak punya memori tengahnya, nggak menyimpan kosakata fisika, yang kerja itu muter aja. Nah, muter karena nggak nemu sesuatu kan dia muter terus, kinestetik. Akhirnya lelah memberat, ngantuk. Sama kalau kalian membaca pelajaran soalnya karangan bahasa Indonesia, soalnya paragraf. Itu ternyata soal paragraf itu 2 halaman. Ya. Wah, rasanya ada timbalnya di sini kan. Ya itu, karena kita nggak terbiasa membaca. Beda dengan ketika membaca komik, beda ketika membaca novel. Karena enak. Itu ya. Jadi mulailah dengan sesuatu yang kalian sukai, mulailah dengan sesuatu yang kalian senangi, agar habit membaca itu sudah melekat. Nah, kalau sudah melekat, dulu saya gitu di sekolah sini, saya sering ke perpus. Kok rajin banget? Enggak sebenarnya, karena mau ke kantin uangnya sudah habis. Duduk di kelas kok terlihatan kayak anak manis gitu ya. Ya harus punya alternatif dong. Mana yang kira-kira cara agar tidak terlihat anak manis gitu ya.
kayak anak kasihan mau itu istirahat duduk aja di bangku di ya, kabeh nang kantin ya. Agar terlihat sedikit keren, ya sudah duduknya bergeser. Kebetulan kelas saya dulu di sebelah perpustakaannya itu di pojok sini, di bawah pojok sana, gedung yang satu baris itu yang sebelah selatan paling pojok itu dulu perpustakaan, kemudian sebelahnya itu ruang guru. Di situ saya geser aja, geser ruangan. Terus saya di sini orang-orang kok kayaknya membaca. Oh berarti di ruangan ini aktivitasnya membaca. Saya ngambil buku saya, bolak-balik cari yang ada gambarnya aja. Tapi kan beda dengan duduk di kelas sendiri, itu kok kayaknya kasihan ya. Duduk di situ lihat keren membaca. Nanti bolak-balik cari gambarnya. Setelah buku bergambar habis, ya mau nggak mau waktunya mulai membaca. Ya, di situ. Apakah prosesnya seindah itu? Enggak. Dulu saya harus berjuang. Gimana sih membaca itu? Saya harus bisa menikmati bacaan-bacaan itu. Ya. Berjuangnya ya pelan-pelan, perlahan. Ya. Di situ akhirnya mulai kenalan dengan buku-buku. Ya. Membacanya acak aja. Ini novel karyanya siapa? Kemudian ditanya, kamu baca buku apa? Enggak tahu. Kan baca aja. Judulnya nggak tahu, yang nulis siapa juga nggak tahu, baca aja. Kenapa? Itu kan perkenalan pertama. Ya. Seperti kalian tiba-tiba ngobrol dengan seseorang, terus enjoy, enak gitu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba bis kalian datang, saya mau naik bis. Namanya tadi siapa ya? Belum kenal. Kan ada momen begitu tuh. Baru setelah itu pertemuan kedua, wah begini ngobrol ya. Kemarin belum kenalan. Kan gitu memang prosesnya. Dinikmati aja mengalir. Ya. Seperti itu. Jangan lupa